Wa anna minhum lan temen satuhuna iku setengah sangking ambiya man utawi wong arsalahum kang wis ngutus ing sapa Allah ing man ilal kholqi maring makhluk lihidayatihim maring sekabehane lihidayatim krana duduhaken makhluk wa takmili ma'asyihim lan nyempurnaaken pengopo jiwane makhluk wa ma'atihim lan akhirate makhluk wa ayatahum lan nguwataken sapa Allah ing ambiya bil mukjizati kelawan pira-pira mukjizat adallati kang nuduhaken ala sidqihim ing atase temene ambiya faballahu mongko nekaaken sapa ambiya anganhu saking Allah Ta'ala mahulur Allah risalatahu ing risalah Allah wa bayanu lan jelasaken sapa nabi lil mukallafina maring para wong mukallaf ma ing perkara amaro kang den perintah umiru kang den perintah sapa mukallaf bibayaniha kelawan kepertelane ma dan sesungguhnya di antara para nabi enten nabi ingkang dipun utus. Nah niki sing keterangan berhubungan nabi dan sekaligus dados rasul. Itu ada orang sing diutus dening Gusti Allah supaya nyampaikan dawuh kepada makhluk. Tapi makhluk tidak hanya sebatas manusia. Manusia adalah bagian terkecil daripada makhluk. Untuk memberi petunjuk kepada makhluk dan menyempurnakan penghidupannya, terus bagi penghidupannya. Terus dan menyempurnakan tentang akhiratnya. Jadi tidak hanya sebatas mengajarkan kepada akhirat saja, tapi juga mengajarkan kepada keduniaan bagaimana caranya menyambung hidup, dan Allah menguatkan dengan beberapa mukjizat yang menunjukkan atas kebenarannya. Terus mereka menyampaikan risalah Allah dan menjelaskan kepada para mukallaf apa yang diperintahkan kepada mereka dengan penjelasannya. Jadi ada istilah syari', yaitu orang yang mempunyai syariat. Yang mempunyai syariat itu Allah. Nah, status nabi iku sahibus syariat, orang yang membawa syariat. Nah, kita adalah orang yang harus menjalankan syariat. Itu berhubungan dengan para nabi. Nah, siapakah orang yang mukallaf? Orang yang mukallaf adalah orang yang sudah terkena tuntutan melakukan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu mukallaf, orang yang sudah terkena tuntutan. Siapa orang yang terkena tuntutan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan? Yaitu ada 3 yang tercakup dalam
tanda ciri-ciri orang baligh. Yang pertama adalah sempurnanya seseorang sampai kepada umur 15 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan. Yang nomor dua, mengeluarkan mani baik mimpi ataupun tidak mimpi bagi laki-laki ataupun perempuan. Yang nomor tiga, yaitu sudah pernah menstruasi bagi seorang perempuan sedikitnya umur 9 tahun. Nanti minimal wong wadon atau tiang estri haid niku minimal 9 tahun. Terus apabila dari kita ada yang menemukan kok perempuan umur 9 tahun kok keluar darah, asal darahnya itu termasuk tanda-tanda haid, yaitu terjadi selama 24 jam atau selama 15 hari secara terputus-putus, maka itu dinamakan darah haid. Wasyobatu utawi cawangan al-khamisatu kang kaping 5 iku al-imanu ngimanaken bifanail ngalami kelawan rusake alam ad-dunyawi kang bangsa dunyawi al-ngulwi kang bangsa dhuwur wasuflan bangsa ngisor wabil yaumilan imanaken kelawan dina al-akhir kang akhir ma'ama sartane barang istamala kang mengku apa ma alaihi ing atase kang mengku apa yaum alaihi ing atase ma minal jasai saking piwalas wal hisabi lan hisab wal misani lan timbangan wasyirati lan wat siratal mustaqim wal jannati lan swarga wan nari lan neraka. Cawangan ingkang nomor gangsal nggih menika iman kelawan kerusakane alam dunia baik yang dari atas ataupun yang dari bawah. Maksudnya nang bumi ataupun langit, rusaknya alam semesta. Terjadinya kiamat itu ya berawal dari kerusakan seluruh alam semesta. Dan beriman kepada hari akhir. Kapan hari akhir? Hari akhir itu ada dua. Yang pertama hari akhirnya seseorang, yaitu hari kiamat sughro, ada kiamat kubro. Hari kiamat kubro itu ya kiamatnya seseorang, mati seseorang. Kiamat kubro ya kerusakan seluruh alam. Jadi matinya seseorang ya kiamat atau hari akhir bagi dirinya. Kalau hari akhir yang dinamakan kiamat kubro ya kerusakan seluruh alam besertaan dengan apa-apa yang terjadi setelah hari kiamat, yaitu berupa pembalasan dan hitungan amal, dan di situ ada timbangan amal baik dan amal jelek, dan terdapat sirat atau jembatan siratul mustaqim, ada surga, ada neraka. Itu berhubungan dengan rukun iman, dan ini harus dipun imani semua. Tidak ada yang boleh untuk kita ingkari, karena yang namanya iman ya mengimani, mempercayai sesuatu yang secara akal, secara indera penglihatan itu tidak bisa kelihatan. Karena dalam Al-Qur'annya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapakah orang yang dia namakan takwa, yaitu orang yang beriman kepada hari
akhir, kelawan iman kepada hal-hal yang gaib. Kalau iman itu ya tentunya kepada hal yang gaib yang secara indera pendengar, indera penciuman, indera mata penglihatan ya tidak bisa melihat, tetapi kita harus percaya bahwa itu ada. Salah satu contohnya tentang keberadaan setan, keberadaan malaikat, kita itu harus percaya. Kalau tidak ya bisa dianggap kufur. Tidak hanya sebatas iman kepada Allah saja, tetapi ya iman kepada apa yang diciptakan oleh Allah berupa alam gaib ataupun alam kenyataan seperti kita, itu ya harus percaya. Itu modal utama bagi keimanan seseorang, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, kepada nabi, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul Allah, dan iman kepada hari akhir. Itu pondasi daripada keimanan seseorang. Dan apabila semua 5 perkara itu kita bisa memahami, bisa mempercayai, maka selebihnya kita ya dalam menjalankan keyakinan ya sesuai dengan kemampuannya. Yang penting asal daripada keimanan itu sudah melekat pada diri kita, bukan dalam keadaan keraguan-keraguan lantas kita menjalankan apa yang diperintah. Karena melakukan suatu ibadah tanpa ada keyakinan, maka ya ibadahnya tidak sah, atau bisa tidak dianggap sah karena tidak ada keyakinan yang memahami, atau bisa tidak ada keyakinan di dalam hati. Seumpama ada orang yang bukan Islam kok menjalankan sholat, yang tentunya sholatnya tidak sah, gitu. Tetapi kalau orang Islam tidak sholat, ya tetap Islam, hanya saja Islamnya tidak sempurna, atau bisa tidak dikatakan Islam, orang Islam yang berbuat maksiat karena meninggalkan sholat. Orang Islam yang dalam keadaan maksiat itu masih ada harapan untuk mereka mendapat ampunan dari Allah, untuk ada harapan untuk bisa masuk ke surganya Allah. Tetapi kalau orang yang sudah tidak Islam atau yang kafir, itu ya kalau memang tidak ada keinginan untuk masuk dalam agama Islam, ya karena di sini keyakinan kita orang Islam yang masuk ke surga ya tidak masuk, gitu. Terlepas daripada siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka, yaitu hak prerogatif Allah siapa yang akan masuk. Tetapi melihat daripada syariat bahwa kita seorang muslim itu ya dengan anugerah Allah ya berhak untuk masuk surga. Siapapun itu berhak untuk masuk surga tanpa terkecuali, baik itu orang yang muslim yang taat ataupun orang muslim yang bermaksiat. Itu berhubungan dengan keyakinan. Asal kita mempunyai keimanan, iman kita, amaliyah kita itu bisa dianggap sah, ya itu pondasi awal. Karena salah satu syarat dari awal syarat kita menjalankan ibadah, yang pertama ya harus Islam, ya tentunya harus mempunyai keimanan kepada Allah dan apa yang berhubungan
yang diciptakan oleh Allah, apa yang berhubungan dengan Allah, seperti penciptaan malaikat, penciptaan jin, penciptaan alam semesta dan yang lainnya. Terus wallahu a'lam bishawab.